Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunikasi, kembali lagi bersama saya Latifah Tunisa dalam podcast Oskopi, obrolan santai mahasiswa komunikasi. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di episode ketiga ini setelah kemarin kita sempat bertemu di episode kedua dengan narasumber terkece kita, yaitu Bu Lutfi selaku dosen dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di episode ketiga ini kita juga akan membahas lagi mengenai apa sih itu KPI, tapi kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Siapa sih orangnya? Pastinya orangnya ini adalah orang yang sangat kece, sangat hebat banget, dan tentunya sangat-sangat disegani loh di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini. Siapa sih? Kita sapa orangnya terlebih dahulu. Halo Mas Noval. Hai Mbak Latifah. Oke, Mas Noval gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang dilihat pada saat ini. Sehat walafiat ya? Ya, Oke. bisa dibilang seperti itu. Kayaknya bahagia banget, astagfirullahaladzim. Oke Mas Noval, dulunya bisa nyampe di Prodi KPI ini ceritanya gimana sih? Untuk awal mula saya berkecimpungan di Prodi Komunikasi itu sebenarnya pas aliyah itu saya dekat dengan teman-teman KPI di tempat saya sekolah, yaitu di Mambaus Solihin, Pondok Pesantren Mambaus Solihin. Ya? Iya, di Suci. Lah itu kalau semisal teman-teman KPI itu mengadakan syuting film ataupun fotografi ataupun penyiaran radio, saya biasanya diajak sama teman-teman. Jadi saya punya ketertarikan antara di Prodi KPI karena ya itu tadi di perfilman dan fotografinya. Ini seperti itu. Jadi minatnya dari kenapa bisa ambil Prodi Komunikasi itu dikarenakan dulunya sempat diajak dari teman-teman KPI Suci sana, terutama di pengambilan film ya, sampai akhirnya minat banget di perfilman. Terus ngambil Prodi KPI Insut ini. Tapi kenapa harus di Insut? Kenapa kenapa enggak ambil di Suci sana? Sebenarnya kalau di Suci saya udah pernah ngambil selama 1 tahun, karena kan di Suci itu setelah lulus aliyah ada yang namanya masa pengabdian, di mana masa pengabdian itu harus kuliah selama 1 tahun. Itu boleh lanjut ataupun keluar. Maksudnya boyong dari situ, dari Pondok Suci. Nah, saya memilih untuk keluar pondok. Selain karena alasan yang keluar pondok juga ingin menambah pengalaman ya, biar semakin tahu bahwasanya Prodi KPI itu gak cuma ada di daerah Manyar sana, Suci sana, tapi sempat kaget gak kalau di Lamongan ini ternyata ada jurusan KPI? Sebenarnya sempat kaget karena cuma sekedar tahu kampusnya aja di sini. Belum tahu kalau jurusannya ada apa aja. Jadi mumpung ada, terus selinier jadi ambil. Langsung angkut gitu aja. Tapi Mas Novalnya sendiri semester berapa sekarang? Untuk semester saya sekarang semester 6. Semester 6. Jadi angkatan tahun 2019 ya. Terus selama 3 tahun, hampir 3 tahun di KPI ini, ada gak nemu istimewanya di Prodi KPI di Insut ini? Kan kemarin sempat pernah di KPI Suci sana, terus kemudian pindah sini, pernah menemukan keistimewaan gak? Untuk keistimewaan mungkin karena saya tertarik dengan perfilman dan fotografi itu tadi, dan pada saat di Suci saya belum pernah mendalaminya secara betul-betul gitu loh, secara menyeluruh. Dan ketika saya di sini saya mendalaminya secara menyeluruh. Ketika mendalami Prodi KPI, ternyata di dalam perfilman ataupun fotografi itu terdapat pembuatan naskah ataupun scan, di mana pembuatan naskah dan scan itu dibumbui dengan bumbu-bumbu dakwah. Jadi sempat kaget ya? Agak kaget ya. Padahal awalnya itu dulunya ngiranya cuma sekedar menulis pembuatan film saja, tapi ternyata ada penulisan skrip. Yang mana di sini itu dibumbui dengan bumbu dakwah. Nah, ini Mas Novalnya sendiri asli orang Lamongan nggak atau dari luar Lamongan? Kalau asli, ibu saya asli orang Lamongan, asli Paciran sini sendiri. Asli sini sendiri? Iya, kalau bapak dulu mondok di sini.
Terus berarti sekarang bertempat tinggal di mana? Bertempat tinggal kan di Bogor. Oh, iya. Tadi udah. Terus pindah ke Lamongan gitu ya? Ah. Mumpung dari orang tua juga pernah ke Paciran. Karena bapak dulu mondok di sini, terus pernah soan ke Abah Yai, terus Abah Yai bilang, nanya dulu anaknya dipondokin di mana? Di Suci, Gresik itu. Habis itu Abah Yai bilang, kok dulu bapaknya mondok di sini, anaknya nggak dipondokin di sini. Akhirnya mondok deh di sini. Ya, berarti nyasar ke sini ya. Iya. Dari itu tadi. Nah, terus selama kuliah ini ada hal yang bikin suka nggak sih dari prodi KPI? Kan udah hampir 3 tahun di KPI, pastinya ada sesuatu yang membuat suka gitu. Karena di sisi lain kan di sini perlengkapannya memadai. Jadi untuk berproses di lapangan pun jadi enak gitu loh. Jadi mulai fasilitas juga mendukung Terus kemudian kitanya juga nggak cuma ada di dalam kelas, tapi di luar juga ya. Nah terus kemudian itu tadi kan menemukan suatu hal yang berbeda. Terus kesannya sampai bisa nyasar di prodi KPI itu gimana? Kesannya sendiri kan tadi masih berkesinambungan dengan peralatan fasilitas yang lengkap. Jadi ketika kita belajar di prodi komunikasi dan penyiaran Islam, tidak hanya di dalam kelas saja gitu. Juga di luar kelas. Kan nggak mungkin juga kan kalau semisal syuting terus di dalam kelas terus kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya harus keluar kelas. Jadi yang bikin terkesan ya itu tadi, adanya pembelajaran outdoor dan indoor itu. Nah itu kan dari metode pembelajarannya ya. Kalau dari dosennya sendiri suka nggak sih? Apa dosen di KPI ini emang sangat-sangat oke untuk kita yang emang masuk di prodi KPI? Kalau untuk dosen-dosennya sendiri sebenarnya lengkap. Kalau mau belajar terkait jurnalistik ada, untuk perfilman juga ada, terus apalagi namanya broadcast juga ada di radio dan TV gitu ada semua. Jadi bisa dikatakan lengkap lah untuk kemampuan dosen untuk mengajar kita gitu. Untuk dosennya sendiri asik gak sih? Asik kok, pasti asik. Gak mungkin gak asik ya? dong. Gak mungkin gak asik kan dong. Ini ya salah satu kendala dari mahasiswa itu kan terkadang juga dari dosennya ya. Kadang dosennya itu gak asik, terus kemudian mereka malas buat masuk kuliah. Jadi ada problem ya. Sebenarnya kalau semisal berbicara di ranah itu, ya pasti ada, setiap orang kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi mau nggak mau sebagai mahasiswa harus menyesuaikan bagaimana dosen itu. Tapi tetap masih asik ya dosennya. Asik. Mulai dari kita kalau ngomongnya, kita untuk kesehariannya itu kayak gimana, nggak harus murni pure. Malah apakah untuk dosen KPI ini sendiri bisa nggak sih dijadikan teman? Kan kadang nih ya, untuk beberapa dosen kadang susah. Kadang dari teman-teman di luar kampus juga mengatakan bahwasanya nggak semua dosen itu bisa dijadiin teman, bisa diakrabin. Untuk dosen KPI sendiri oke nggak sih? Kalau dosen KPI sendiri untuk dijadikan teman itu sangat asik gitu loh. Oke banget ya? Oke banget, kayak misalnya mahasiswa ngajak ngopi, Bu, Pak gitu. Ayo ngopi, di mana? Di Mantren gitu kan, di pinggir laut gitu. Itu kayaknya ayo berangkat gitu loh. Itu ayo berangkat suatu gitu. Poin tambahan ya. Itu suatu keasikan yang ada di KPI gitu loh. Jadi nggak cuma dari tadinya yang kata Mas Noval bilang bahwasanya saya minat di KPI itu gara-gara perfilmannya, tapi selain fasilitas yang mendukung, dosennya juga mendukung juga, bahkan bisa dijadikan temen ya, dijangkapi langsung ya. Iya. Apalagi kalau misalnya lagi ngopi dibayarin kan tambah senang, mahasiswanya tambah semangat gitu loh. Itu poin plus juga loh. Iya dong. Terus nih sekarang kan mulai musim-musim
transisi Ya. dari siswa ke mahasiswa dan banyak dari mereka calon-calon mahasiswa. Nah, ini pesan nih ya. Pesan buat calon-calon mahasiswa yang bingung ngambil prodi, yang gagal SNPTN, yang gagal SBMPTN, yang gagal SPAN PTKIN, itu ada nggak sih pesan dari Mas Noval selaku yang sekarang masih menjabat menjadi ketua Hima Prodi? Untuk pesannya sih, semisal gagal di SBMPTN ya tadi ya, itu pilih aja prodi KPI di Insut, karena di lain kelas yang mengasihkan juga dosen-dosen yang sangat seru gitu loh. Poin plus buat teman-teman. Apalagi ya? Apa Terus ada tambahan nggak sih? ada tambahan sih sebenarnya, kayak bagaimana caranya kita setiap pelajaran yang diajarkan di dalam kelas, seenggaknya kita harus bisa merealisasikannya di kehidupan nyata, seperti layaknya praktikum perfilman atau fotografi. Kita bisa berkesinambungan di bukan berkesinambungan, kita berkecimpung di sana. Nah, Soalnya untuk saat ini kan masa 4.0 yang dimana semua menggunakan media digitalisasi. Tapi sebenarnya masih relevan nggak sih? Sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan pada saat ini. Kenapa bisa gitu? Padahal di KPI ini sebuah prodi yang masih mengatasnamakan keislaman, keagamaan. Nah, justru itu, bahwasanya kita kalau hidup tanpa pegangan agama, nantinya malah kocar-kacir, berantakan dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada bimbingan dalam agama, jadi kita bisa tahu jalan yang benar itu kemana. Oke, berarti ini salah satu prodi yang sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel, karena komunikasi itu tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat pun menggunakan komunikasi. Gitu loh. Oke, Mas. Kalau misalnya ditanyain sama malaikat kan, masa ngomongnya pakai bahasa isyarat kan nggak mungkin. Ya nggak sih? Jadi sebenarnya cangkupan mengenai kata komunikasi ini luas ya. Sangat luas. Dan itu nggak cuma dilakukan kita antar manusia kan, tetapi juga kita dengan Tuhan kita. Iya. Oke, Mas Noval, sebelum closing statement, 3 kata buat prodi KPI itu apa sih? Untuk 3 kata untuk prodi Prodi KPI ya. Mungkin saya akan mengambil dari KPI-nya ya. Apa? Kalau apa aja? K-nya itu kreatif, P-nya produktif, I-nya inovatif. Oke, good. Oke, itu adalah salah satu sesuatu yang diucapkan oleh Mas Noval selaku Ketua Hima Prodi di podcast episode ketiga ini. Dan nantinya kita akan kembali lagi di podcast episode keempat, tentunya dengan beberapa narasumber yang pastinya kece, berkualitas, dan sangat bagus sekali untuk teman-teman sahabat komunikasi. Dan dari saya selaku host meminta maaf apabila ada salah kata. Salam komunikasi.